Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan paparan pembuatan ERB menggunakan Oracle Data Modeler. Ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester Praktikum Database Foundation. Perkenalkan, saya Pipinang Binda Duha, NIM 19-121-173, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya mengambil tema data layanan laundry. Berikut skenario case-nya. Cucikan.id merupakan layanan jasa laundry yang beroperasi di sekitar Itaya Sukoharjo. Laundry ini menyediakan harga yang terjangkau bagi pelanggannya. Setiap pelanggan akan dimintai keterangan berupa nama, nomor telepon, dan alamat, dan akan diberi nomor cuci untuk menandai barang. Ketika barang masuk, sistem akan merekam tanggal masuk, nomor cuci, karyawan yang mengambil barang, berat cuci, dan pilihan cuci. Toko tidak bertanggung jawab jika ada pakaian yang luntur, karena petugas akan bertanya terlebih dulu kepada pelanggan sebelum melakukan laundry. Minimal berat timbangan 3 kg, terdapat berbagai pilihan cuci dimulai dari cuci ekspres, setrika, kering lipat, dan hanya setrika. Ada 3 kategori barang yang kami layani, dimulai dari pakaian, boneka, dan bed cover. Cucikan.id juga menyediakan 3 paket bulanan berdasarkan berat cucinya. Jika berat cucinya lebih dari 20 kg, maka akan diberi diskon sebesar 30%. Untuk pelanggan pertama diberikan diskon 10%. Kami telah mengantongi beberapa data terkait karyawan yang kami pekerjakan, sehingga jika kehilangan atau kerusakan barang dapat dipertanggungjawabkan oleh toko. Saat pengambilan barang, kami akan meminta informasi tentang pengambil barang dan tanda tangan pengambil. Dan kami akan memastikan jika tidak akan terjadi barang yang tertukar, karena telah diberi nomor cuci untuk setiap barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai dan non-tunai. Terdapat layanan antar jemput yang beroperasi pada pukul 6 hingga 8 malam. Cucikan.id tidak melayani antar jemput di luar wilayah Sukoharjo. Sebelum kita membuat ERD-nya, maka kita sudah harus menentukan entitas dan atributnya. Di sini saya telah menentukan beberapa entitas dan atributnya. Sekarang kita akan mencoba membuat ERD-nya menggunakan Oracle Data Modeler. Ini merupakan aplikasi Oracle Data Modeler. Kita buka. Dan ini merupakan tampilan layar kerja dari Oracle. Sekarang kita akan mencoba membuat entitasnya dengan mengklik Entity. Kita buat tabelnya. Maka akan keluar kotak dialog Entity Properties. Kita masukkan nama entitasnya. Karyawan, kita mengisi atribut ID karyawan, data type-nya logical, source type-nya char, size 11, kita jadikan primary UID, lalu atribut nama karyawan, data type logical, source type juga char, size 11, mandatory, lalu atribut alamat, logical, dijadikan virtual, lalu atribut nomor telepon, data type logical, source type-nya integer, jadikan mandatory. Jika sudah selesai, klik OK. Kita buat entitas baru dengan cara yang sama. Masukkan nama entitasnya, detail barang masuk. Kita buat atributnya. Atribut nomor cuci, data type logical, source type-nya integer. Kita jadikan primary UID. Lalu atribut berat cuci, data type logical, source type-nya float. Jadikan mandatory. Atribut nama karyawan, data type source type-nya varchar.
size 11, dan atribut tanggal masuk didirikan logical, first step-nya date. Begitu seterusnya. Di sini saya telah membuat beberapa entitas beserta atribut yang dipergunakan. Entitas data barang masuk memiliki atribut nomor cuci sebagai primary key, lalu atribut berat cuci, nama karyawan, dan tanggal masuk. Entitas karyawan memiliki atribut ID karyawan sebagai primary key, atribut nama karyawan, alamat, dan nomor telepon. Entitas detail barang keluar memiliki atribut tanggal keluar, nama karyawan, nama pengambil, harga total, dan atribut layanan antar beserta tanda tangan yang menjadi optional atribut. Entitas pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key, lalu atribut nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Entitas status pencucian memiliki atribut nama karyawan, pilihan cuci, dan atribut jenis paket sebagai optional atribut. Entitas metode pembayaran memiliki atribut cash dan transfer. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang kardinalitas dan relasi antar sesama entitas. Entitas detail barang masuk dan entitas karyawan memiliki kardinalitas one-to-one, di mana setiap detail barang masuk hanya dapat dicatat oleh satu karyawan, dan setiap karyawan hanya dapat mencatat satu detail barang masuk. Lalu, antara entitas karyawan dan entitas detail barang keluar memiliki kardinalitas one-to-one, di mana setiap karyawan hanya dapat mencatat satu detail barang keluar, dan setiap detail barang keluar hanya dapat dicatat oleh satu karyawan. Lalu, antara entitas karyawan dan entitas pelanggan memiliki kardinalitas many-to-many, di mana setiap karyawan dapat melayani satu atau lebih pelanggan, dan setiap pelanggan dapat dilayani oleh satu atau lebih karyawan. Antara entitas pelanggan dan metode pembayaran memiliki kardinalitas one-to-many, di mana setiap pelanggan hanya dapat memilih satu metode pembayaran, dan setiap metode pembayaran dapat dipilih oleh satu atau lebih pelanggan. Lalu antara entitas karyawan dan status pencucian memiliki kardinalitas many-to-many, di mana setiap karyawan dapat mengerjakan satu atau lebih status pencucian, dan setiap status pencucian dapat dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan. Sekarang kita akan mencoba mengengineerkannya dengan cara klik Engineer to Relational Model, lalu klik Engineer. Kita coba rapikan. Ini adalah hasil dari logical model yang telah di-engineer ke relational model. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.